teman-teman, kembali lagi dengan Ica di sini. Pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai manajemen fee antar perusahaan. Itu aman atau bom waktu sih? Kita bedah dari sisi akuntan praktisi ya. Oke, saya mau buka video ini dengan satu fakta yang banyak akuntan nggak sadar, yaitu manajemen fee antar perusahaan ini adalah salah satu pos biaya dengan tingkat koreksi tertinggi dalam pemeriksaan pajak di Indonesia. Bukan karena niat klien jahat, bukan karena fee-nya terlalu besar, tapi karena secara teknis banyak manajemen fee itu yang tidak didesain untuk lulus pemeriksaan. Dan saya tahu pasti, karena setiap kali saya buka kertas kerja audit pajak klien baru, di sanalah pos yang paling sering menjadi temuan. Nah, di video saya kali ini, saya akan bongkar apa sih dasar hukum ya manajemen fee menurut PMK 172 tahun 2023 dan pasal 18 Undang-Undang PPH. Dan benefit test 6 indikator yang dipakai DJP dalam menilai konsep shareholder activities yang banyak akuntan seperti kita belum kenal, dan strategi teknikal untuk akuntan yang menanganin transaksi grup. Seperti saya ya, saya ada 2 grup yang ada di KJA saya. Jadi kalau Anda adalah akuntan, tax consultant, atau in-house FAT, video ini akan mengubah cara Anda untuk mereview transaksi afiliasi. Mari saya mulai dari realita lapangan. Setiap kali ada pemeriksaan grup perusahaan, saya bisa hampir prediksi apa yang akan menjadi temuan utama. Yang pertama adalah manajemen fee, yang kedua adalah royalti, yang ketiga adalah bunga pinjaman afiliasi, dan yang keempat adalah sewa aset antar afiliasi. Jadi 4 ini yang selalu menjadi target, tapi yang paling sering pecah adalah manajemen fee. Kenapa? Karena manajemen fee itu punya karakteristik yang unik. Dia wujudnya intangible, tidak seperti sewa gedung yang bisa dilihat fisiknya, nggak seperti royalti yang ada hakinya yang jelas-jelas terdaftar di perusahaan induk, tidak seperti pinjaman yang ada bukti cash flow-nya. Manajemen fee adalah jasa, dan jasa ternyata harus dibuktikan bahwa benar-benar diberikan dan benar-benar bermanfaat. Nah, banyak nih kenyataannya grup perusahaan yang melakukan asal tarik aja 5-10% omset sebagai jasa manajemen induk. Nggak ada laporan kerja, nggak ada deliverables-nya apa, nggak ada dokumentasi metode penentuan, lalu kaget deh ketika dikoreksi biaya miliaran rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke insight ya. Insight yang pertama, sebagai akuntan, kita tidak bisa lagi memandang manajemen fee itu sebagai transaksi internal yang gampang. Manajemen fee itu adalah transaksi yang paling sensitif dalam laporan keuangan grup, dan itu harus diperlakukan demikian. Nah, sekarang kita bahas dasar hukumnya ya. 3 regulasi ini ya, dasar hukum ini kita semua harus kuasai. Dasar hukum pertama adalah pasal 6 Undang-Undang PPH ya, uji 3M. Suatu biaya hanya bisa deductible kalau memenuhi syarat 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, pertanyaan kuncinya, apakah manajemen fee yang dibayar itu membantu perusahaan anak untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan? Kalau jawabannya nggak jelas, maka itu tidak deductible. Aturan yang nomor 2 dari pasal 18 Undang-Undang PPH. Kewenangan koreksi DJP. Di sana disebutkan bahwa DJP itu berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan dalam transaksi yang terdapat hubungan istimewa. Artinya, DJP itu boleh menetapkan kembali nilai manajemen fee yang dianggap tidak wajar. Jadi bukan hanya menolak, tapi bisa
mereka itu ternyata berhak untuk menetapkan ulang angkanya, gitu ya. Aturan nomor 3 yang harus kita pahamin lagi, PMK 172 tahun 2023. Ini mengenai aturan main transfer pricing. Ini regulasi yang paling kritikal ya. Jadi ini menjelaskan mengenai poin-poin penerapan Arm's Length Principle atau ALP. Jadi setiap transaksi afiliasi termasuk domestik itu harus comply dengan prinsip kewajaran. Dan yang kedua, wajib nih harus TP-Doc, Transfer Pricing Document. Untuk grup tertentu, dia wajib untuk menyusun master file, local file, CBCR, itu untuk grup besar ya. Dan yang ketiga adalah tahapan penerapan ALP. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah karakteristik transaksinya. Yang kedua adalah fungsional analisisnya. Yang ketiga adalah pemilihan metode transfer pricing. Dan yang keempat adalah penerapan dan analisis kewajarannya. Oke, insight pertama sudah. Sekarang insight yang kedua nih. Banyak akuntan yang masih beranggapan transfer pricing itu untuk multinasional. Padahal salah besar. Di PMK 172 2023 itu mengatur transaksi afiliasi tanpa membedakan lintas negara, ya. Kalau domestik pun dan itu adalah hubungan istimewa, maka ALP itu berlaku. Nah, sekarang nih kita masuk ke bagian yang paling teknis dan yang paling penting dari video ini. Saat DJP itu memeriksa manajemen fee, ini biasanya ada 6 pertanyaan yang akan ditanyakan ya. Ini saya sebut sebagai benefit test ya. Diadopsi oleh OECD Transfer Pricing Guidelines dan diadopsi oleh PMK 172. Nah, pertanyaan yang pertama ya, kita harus bisa jawab. Apakah jasa ini benar-benar diberikan? Bukan ada perjanjiannya, tapi apakah bukti aktivitasnya itu nyata? Ya, bukti yang dicari adalah email koordinasi, notulen rapat, laporan bulanan, working paper tim manajemen induk, dan timesheet personil. Ya, pertanyaan yang kedua, apakah jasa ini memberikan ekonomi benefit? Nah, penerima jasa harus benar-benar lebih baik ya, karena menerima jasa tersebut. Karena kalau tanpa jasa pun bisnis berjalan sama, dipandang nggak punya benefit, maka fee-nya bisa ditolak. Nah, yang pertanyaan ketiga, apakah independent party itu akan membayar? Ya, pertanyaan hipotesis nih. Kalau perusahaan lain nih di luar grup afiliasi, apakah mereka tetap mau bayar fee ini? Kalau jawabannya tidak, maka fee menjadi artificial. Nah, pertanyaan yang keempat, apakah nih independent party ini akan melakukan sendiri? Nah, ini kebalikan nih dari pertanyaan nomor 3 tadi ya. Apakah perusahaan ini yang biasanya bisa melakukan jasa tersebut secara internal? Kalau di internal sudah ada divisi yang melakukan hal yang sama, maka itu akan dianggap duplikasi dan fee menjadi tidak deductible. Dan pertanyaan yang kelima nih, ini adalah duplikasi ya. Contoh, anak usaha, dia sudah punya direktur keuangan, dia sudah punya tim HR, dia sudah punya tim internal audit, tapi induk juga membebankan fee untuk jasa keuangan, untuk HR, untuk audit yang sama. Ini duplikasi teman-teman, dan DJP pasti akan koreksi. Ya, dan pertanyaan keenam ini yang paling sering kelewat ya, mengenai shareholder activity. Ini konsep yang banyak akuntan belum familiar, padahal sangat penting. Jadi shareholder activities ini adalah aktivitas yang digunakan induk semata-mata untuk kepentingan induk sebagai pemegang saham, bukan untuk kepentingan anak usaha. Contoh nih, shareholder activities ini adalah konsolidasi laporan keuangan. Itu kan untuk kepentingan induk. Investor relation induk, audit group tingkat induk, compliance tata kelola di tingkat induk, strategic planning yang sifatnya monitoring saham, annual report induk,
Nah, aturannya shareholder activities itu tidak boleh dibebankan sebagai manajemen fee ke anak usaha. Jadi kalau ada biaya dan itu dibebankan ke anak usaha, maka itu tidak deductible di anak usaha. Ini saya tekankan karena saya sangat sering menemukan ini di laporan klien dan akuntan yang membuatnya masih belum menyadari mengenai hal ini. Nah, insight kedua selesai. Sekarang insight yang ketiga nih. Saat ditanya pemeriksa, bagaimana sih cara kita menentukan fee ini? Jawaban yang menentukan itu bukan wajar ya, tapi metodenya apa, basis biayanya apa, markup-nya berapa, dan benchmark-nya apa. Jadi kalau Anda masih belum bisa menjawab 4 hal ini, maka siap-siap kalian akan dikoreksi. Banyak akuntan fokus hanya deductibility dari sisi pembayar. Padahal manajemen fee itu punya dampak pajak di kedua sisi. Nah, sekarang dampak di sisi pembayar, yaitu anak usaha. PPh badan, fee-nya akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak kalau lulus ya. Lulus uji 3M dan benefit tax. Lalu ada PPh pasal 23, itu ada potongan ya, 2% dari nilai bruto atas jasa manajemen, itu wajib Anda potong dan Anda setor dari sisi anak usaha. Lalu ada PPN masukan, ini adalah jasa manajemen ya. Jika itu adalah jasa kena pajak, maka PPN-nya akan ada 11% ya. Ini yang harus menerbitkan adalah induk ya yang menerima pembayaran dari manajemen fee. Nah, dari sisi penerima atau induk ya, PPh badan fee itu menjadi penghasilan. Dia kena PPh badan 22% dan PPh 23 yang dipotong itu menjadi kredit pajak dan PPN keluaran itu wajib Anda pungut dan Anda setor. Ini nih yang sering saya temui di lapangan ya, yang lupa dilakukan oleh akuntan ya. Yang pertama adalah mismatch. PPh 23. Jadi pembayar potong PPh 23 tapi penerimanya nggak ngelapor ya. Yang kedua, PPN-nya nggak dipungut. Banyak grup family owned yang lupa PPN karena merasa ini kan internal ya, nggak bisa. Jadi kalau Anda PKP dan Anda menerima penghasilan, maka PPN itu wajib banget Anda pungut. Yang ketiga, nggak konsisten dengan SPT tahunan. Jadi beban manajemen fee di anak usaha sama dengan pendapatan di induk. Kalau jumlahnya nggak match, itu akan langsung menjadi pertanyaan. Manajemen fee bukan hanya transaksi PPh, ini transaksi multi pajak yang setiap sisi pajaknya itu bisa berbeda regulator dan timing pemeriksaannya. Akuntan yang bagus itu akan mereview semua sisi pajak sebelum menyetujui struktur ini. Nah, sekarang kita masuk ke case study ya, sebelum dan sesudah restrukturisasi seperti apa. Jadi ini mini case ya, sangat representatif. Ini ada profil klien, ada grup Y, induk dengan 3 anak usaha di sektor manufaktur. Selama 3 tahun terakhir, induk ini membebankan manajemen fee 5% dari omset ke setiap anak usaha. Total fee-nya itu 4 miliar per tahun. Nah, hasil pemeriksaan tahun pajak 2023 ya, total fee yang dibebankan itu kan 4M. Komponen yang merupakan shareholder activity itu 1,2M. Ternyata ya, itu dikoreksi. Komponen yang duplikasi ya, anak punya CFO sendiri, anak punya direktur keuangan sendiri, maka 800 juta itu dikoreksi. Ya, nah komponen yang tidak ada bukti aktivitas itu 600 juta. Ya, itu dikoreksi. Jadi sisa yang diterima itu hanya 1,4M dan total koreksi itu di 2,6M. Plus PPh tambahan ya, karena ada koreksi biaya 22% kali 2,6M yang dikoreksi tersebut. Jadinya 572 juta plus sanksi bunganya. Jadi restrukturisasi setelah review, pisahkan komponen fee ya, core management ya, itu pakai cost plus markup 10%. LVAS ya, akuntansi group, HR admin, IT itu pakai LVAS yang markupnya tuh 5% aja. Shareholder activities itu dikeluarkan dari fee, itu ditanggung sendiri di induk. Dan buat service level agreement detail per kategori jasa.
Berikutnya, kalian harus implementasi time tracking untuk personel induk yang melayani anak usaha. Dan yang keempat, kalian harus susul local file yang menjelaskan FAR analisis. Dan yang kelima, hapus duplikasi. Jasa yang sudah ada di anak usaha itu dikeluarkan dari fee, ya. Jadi, hasil di tahun berikutnya, total fee turun ke 2,8 M ya, itu lebih realistis. Lulus pemeriksaan tanpa koreksi, dan klien menghemat 600 juta per tahun dari yang sebelumnya menggantung sebagai exposure. By the way, aku sudah bikin form checklist yang harus kamu lakuin nih ketika kamu berencana membebankan manajemen fee antar anak usaha dalam suatu holding company. Kalian bisa akses Excel yang sudah aku buat di link deskripsi ya. Nah, sekarang kesimpulannya apa, teman-teman? Filosofi yang harus kita tanamkan ke klien bukan apakah ini boleh, tapi apakah ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi manajemen fee ini adalah salah satu transaksi yang paling sensitif dalam grup. Resikonya tinggi karena sifatnya adalah intangible, dan DCP punya 6 indikator tes ya, benefit test untuk menilai. Dan shareholder activities ini adalah jebakan terbesar yang sering kelewatan. Dan metode penentuan itu harus bisa dijelaskan, itu bukan diciptakan. Jadi sebagai akuntan profesional, tugas kita bukan hanya mencatat manajemen fee yang udah jadi aja, tugas kita adalah untuk memastikan bahwa manajemen fee itu didesain untuk bertahan di pemeriksaan. Karena di lapangan saya sudah lihat nih berkali-kali ya, strategi pajak yang terbaik gagal bukan karena salahnya konsep, tapi karena tidak ada akuntan yang nge-review dengan disiplin atas transfer pricing yang benar. Jadi teman-teman, sekian sharing session saya di video ini. Kalau video ini bermanfaat, like supaya menyebar ke akuntan lain, subscribe karena saya akan banyak banget membagikan insight-insight penting mengenai dunia akuntansi dan perpajakan pada channel YouTube ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.